untuk kita semua. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nurhia Octavia Santia Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi atas waktu yang sudah diberikan kepada kami, dan tidak lupakan ucapan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Semoga siang ini kita diberikan kesehatan agar presentasi ini dapat berjalan dengan lancar. Topik yang akan kami bahas pada hari ini yaitu mengenai organisasi sistem barang dagang, sistem pembelian barang dagang air juara. Saya Edi Sriati selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari A.A. Laki-laki, Angel, dan Siti Nur Alisa. Selanjutnya saya akan membacakan pembahasan yang akan dibahas pada hari ini. Yang pertama itu adalah pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga itu ada sesi tanya jawab, dan yang keempat itu ada penutup. Lanjut saja kita ke sesi yang pertama yaitu pembukaan yang diawali dengan dalam nama Tuhan Yesus dan Bismillah. Selanjutnya penyajian materi. Sebagai inti acara yang dijelaskan oleh saya sendiri. Pendahuluan. Salah satu aktivitas utama bisnis perusahaan adalah pembelian di mana sumber barang dagang dipilih, dipesan dan diperoleh. Ini termasuk membuat sebagai keputusan tentang sentralisasi atau desentralisasi pembelian sumber barang dagang atau supplier dan vendor dan bernegosiasi sebagai supplier. Kegiatan pembelian barang dagang tidak dapat dipisahkan dari bisnis dagang kemudian dijual kembali karena dilakukan secara terus-menerus dan dalam jumlah besar. Kegiatan pembelian barang dagang pada usaha dagang memiliki alur yang sistematis. Pembelian barang dagang harus mengikuti prosedur internal untuk mengawasi pembelian barang dagang agar tidak terjadi kesalahan atau kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian. Pembahasannya, makanan inovatif yang disebut ayam geprek terbuat dari ayam goreng yang dibungkus dengan tepung dan dicampur dengan rempah-rempah dan cabai. Menu ayam geprek tetap luar biasa sejak tahun lalu. Selain itu juga menu ayam geprek merupakan salah satu menu makanan yang banyak dicari pecinta kuliner di Indonesia. Usaha ayam geprek adalah kuliner yang populer yang menawarkan hidangan yang lezat dan pedas dengan potongan ayam goreng, tepung, dan diulek dengan sambal pedas. Usaha ini menggunakan konsep makanan cepat saji untuk menampilkan berbagai rasa sambal. Mereka juga sering menyajikan nasi, lalapan, atau tambahan seperti telur, memberikan pelanggan pengalaman makanan yang lengkap. Konsistensi rasa inovatif dalam varian menu, lokasi strategis, berbagi yang kuat, dan pelayanan yang memuaskan adalah kunci keberhasilannya yang membuatnya menarik bagi pecinta kuliner di Indonesia. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu. Sejarah perusahaan. Ayam geprek juara merupakan usaha yang bergerak di bidang makanan. Usaha ini merupakan salah satu cabang ayam geprek juara yang sebelumnya terdiri dari 106 cabang, tetapi pada saat COVID tersisa 56 cabang. Pusat dari ayam geprek juara ini terletak di Jakarta Timur. Pada Januari 2019, ayam geprek juara membuka cabang di Pontianak, lebih tepatnya di Jalan Reformasi. Baru berjalan 1 tahun, pemilik berencana ingin membuka cabang yang berlokasi di Jeonju, tetapi terhalang karena adanya COVID. Ayam geprek juara sempat tutup selama 3 bulan dikarenakan COVID dan menjadi sepi pembeli. Setelah berjalan selama 3 tahun di reformasi, akhirnya pemilik menutup disebabkan ada beberapa kendala sehingga mengalami penurunan omset dan karyawan.
Pemilik pun mengalihkan target pasar dari awalnya mahasiswa menjadi pegawai, sehingga mendapatkan tempat cabang baru yang berada di Jalan Karya Baru dan telah berjalan selama 1,5 tahun sehingga sekarang. Sistem pelayanan di Ayam Geprek Juara yaitu menggunakan sistem prasmanan supaya pelanggan bebas mengambil porsi sesuai keinginan mereka. Mengapa pemilik membuat konsep usaha seperti itu? Dikarenakan di lingkungan sekitar usaha tersebut kebanyakan mahasiswa. Jadi ciptalah konsep usaha prasmanan tersebut. Dengan menerapkan konsep tersebut, pelanggan yang berkunjung bisa puas dan tertarik untuk datang lagi. Lanjut ke struktur organisasi. Struktur organisasi ini merupakan pengelompokan pekerjaan karyawan di dalam perusahaan. Komponen struktur organisasi telah tersusun di Ayam Geprek Juara. Berikut struktur organisasinya. Pengelola sendiri terdiri dari 3. Pertama dari breaker, kedua kasir, ketiga kitchen. Breaker ini terdiri dari 2 orang, sedangkan kasir terdiri dari 1 orang, dan kitchen terdiri dari 2 orang. Baik, saya akan melanjutkan yaitu proses sistem berjalan dari Ayam Geprek Juara. Yang pertama yaitu pemesanan barang. Pemilik memesan barang kepada vendor, kemudian vendor menerima pesanan dan menyiapkan pesanan, kemudian vendor menyiapkan dan memberikan tagihan kepada pemilik. Apabila sudah siap, maka pesanan akan diantar oleh kurir. Yang kedua ada pemeriksaan barang. Ketika pesanan sudah sampai, maka karyawan akan menerima barang dan memeriksa barang untuk memastikan apakah sudah lengkap atau belum pesanan tersebut. Selanjutnya ada akuntansi diagram. Ini akuntansi diagram dari proses pembelian barang dagang. Yang pertama yaitu ada pemilik, dimulai dari pemilik memesan barang, kemudian vendor menerima pesanan, lalu vendor menyiapkan pesanan, lalu vendor memberikan tagihan, lalu setelah vendor diberikan ke kurir, kurir mengantar pesanan, lalu setelah kurir diterima oleh pemilik menerima barang dan barang tersebut diperiksa dan selesai. Untuk permasalahan pokok yang pertama itu lupa mencatat transaksi pembelian dan data transaksi pembelian yang bisa saja terhapus karena disengaja maupun tidak disengaja. Kemudian pencatatan transaksi masih menggunakan Excel, jadi untuk menghitung jumlah pembelian selama sebulan harus manual. Untuk pemecahan masalah, untuk yang paling utama karena proses pemesanan menggunakan via WhatsApp, maka untuk lupa mencatat transaksi bisa saja terjadi. Kemudian permasalahan yang bisa saja terjadi yaitu keamanan data yang masih sangat minim yang bisa saja membuat terhapus atau hilangnya data pemesanan yang terjadi di WhatsApp. Dikarenakan chat yang terhapus dan WhatsApp yang bisa saja sewaktu-waktu terreset. Maka solusinya adalah apabila ada transaksi pembelian langsung dicatat ke Excel untuk menghindari lupa mencatat. Kemudian untuk menghindari data terhapus yaitu dengan melakukan backup atau menggali data dengan menyimpan data di beberapa tempat seperti laptop, komputer, HP, memori maupun flash disk yang bisa menyimpan salinan data. Yang kedua, karena pencatatan transaksi pembelian dilakukan di Excel, di mana menghitung pembelian bulanan harus manual. Setelah mencatat pembelian harian, kemudian baru bisa menghitung pembelian selama sebulan. Jadi harus kerja 2 kali dan tidak bisa menghitung otomatis. Maka dari itu solusinya ada 2, yaitu yang pertama tetap bertahan memakai Excel dengan harus menghitung manual dan teliti tapi tanpa mengeluarkan biaya. Atau yang kedua memakai aplikasi dengan fitur yang lebih lengkap dan mengeluarkan tambahan biaya. Baik, dari pembahasan kami dapat disimpulkan bahwa pentingnya sistem ini terletak pada kemampuan bisnis dalam mengoptimalkan pengelolaan persediaan.
Dengan teknologi yang tepat, bisnis dapat mengotomatiskan proses pengadaan, meningkatkan kontrol dan pengawasan, serta berkolaborasi dengan pemasok. Apabila suatu perusahaan menetapkan sistem pengadaan barang dagangan dengan baik, maka perusahaan tersebut akan mempunyai posisi yang lebih diuntungkan dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Kemudian lanjut ke sesi tanya jawab. Saya Teguh Hidayat ingin bertanya pada Bapak, bagaimana sistem pembelian dapat membantu FGP Juara dalam mengelola dan memantau hubungan dengan pemasok, termasuk pemantauan performa pemasok, evaluasi kualitas, dan penilaian kepuasan pelanggan. Bagaimana sistem pembelian bekerja dalam toko geprek dan bagaimana informasi akuntansi digunakan dalam proses tersebut, serta berikan contoh proses tersebut. Apa peran organisasi dalam data dalam meningkatkan keputusan pembelian dan manajemen stok ayam geprek Juara Pontianak? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Teguh. Dengan pertanyaan bagaimana sistem pembelian dapat membantu FGP Juara dalam mengelola dan memantau hubungan dengan pemasok, termasuk pemantauan performa pemasok, evaluasi kualitas, dan penilaian kepuasan pelanggan. Nah, yang pertama, pemantau performa pemasok. Sistem pembelian dapat membantu FGP Juara dalam memantau performa pemasok secara berkala, baik dari segi ketepatan, waktu pengiriman, kualitas bahan baku maupun harga. Untuk yang evaluasi kualitas itu bisa dilakukan dengan melakukan pemeriksaan fisik, pengujian laboratorium atau metode lainnya. Selanjutnya, penilaian kepuasan pelanggan. Penilaian ini dapat dilakukan dengan melakukan survei pelanggan seperti wawancara atau metode lainnya atau observasi. Gimana? Kami perwakilan dari kelompok 3, adakah rencana atau langkah-langkah untuk mengotomatiskan atau mengkomputerisasikan sistem pembelian barang dagang di masa depan untuk meningkatkan efisiensi? Jika ada, apa boleh dijelaskan? Sebelumnya karena judul kami itu pembelian bukan keputusan pembelian, tapi saya akan mencoba untuk menjawab. Analisis data dapat membantu dalam meningkatkan keputusan pembelian dan manajemen pada bisnis ayam geprek Juara dengan memberikan wawasan tentang preferensi pelanggan, tren penjualan, dan efektivitas strategi pemasaran. Dengan menganalisa data penjualan dan inventaris pelanggan, Anda dapat mengidentifikasi menu yang paling diminati, mengoptimalkan stok bahan baku, dan menyesuaikan harga untuk meningkatkan daya saing. Selain itu, analisis data dapat membantu dalam merancang promosi yang lebih efektif dan menyusun strategi pengelolaan inventaris yang lebih efisien. Saya perwakilan dari kelompok 7. Saya ingin bertanya, bagaimana ayam geprek Juara Pontianak mencatat penjualan harian? Bagaimana ayam geprek Juara Pontianak? Iya benar ya tadi saya. Apa tadi? Juara Pontianak mencatat penjualan harian dan menghasilkan laporan penjualan dalam sistem pengelolaan data hasil penjualan tersebut. Ya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Agil.
Untuk pertanyaannya, bagaimana sistem pembelian bekerja dalam toko ayam, kan? Bukan pembelian bekerja dalam, bukan ya? Double. Bagaimana sistem pembelian bekerja dalam toko ayam geprek dan bagaimana informasi akuntansi digunakan dalam proses tersebut? Serta berikan contohnya. Untuk sistem pembelian, tadi itu yang sudah kami jelaskan yang activity diagram. Itu ada yang pertama pemilik memesan stok barang ke vendor melalui WhatsApp. Setelah itu vendor menyiapkan dan mengantar pesanan tersebut melalui kurir. Setelah barang sampai, kurir menyerahkan barang tersebut kepada pemilik. Dan kemudian setelah barang sampai ke pemilik langsung mencatat transaksi pembelian tersebut ke Excel. Dan untuk bagaimana sistem informasi akuntansi ya, karena di pembelian ayam juara itu belum komputerisasi, mereka merekam pembelian masih menggunakan Excel. Jadi untuk sementara waktu bagian pencatatan itu masih menggunakan Excel. Untuk contohnya, kalau untuk contohnya sih ya pembelian itu pemilik pemesan barang itu langsung masuk ke Excel dan karena kami kan belum komputerisasi, jadi itu pencatatnya masih menggunakan Excel, belum menggunakan aplikasi. Jadi belum sistem informasi aplikasi, di analisis sistem. Bagaimana itu? Tadi kan kalau bapak kan sudah diterima, kamu toko tadi kan? Ya. Terus informasi dari barang itu dicatat nggak? Atau diinput jumlah barang yang diisinya? Totalnya itu diinput di Excel, Iya. sehari. Semuanya langsung diinput di Excel. Total pembeliannya. Ada jurnalnya, Ada. di jurnal debit kredit gitu. Kayak misalkan misalnya sehari itu pembeliannya itu 100.000, jadi sehari 100.000 dikasih tahu itu kemudian untuk apa aja. Itu coba pencatatan ya, bukan jurnal ya. Tapi proses akuntansinya belum ada. Iya. Maksudnya. Jadi gimana dia? Ada yang mau ditanggapi? Sudah cukup? Apa sudah cukup? Sudah? Sudah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok studi. Adakah rencana atau langkah-langkah untuk mengotomatisasi atau mengkomputerisasi sistem pembelian barang dagang di masa depan untuk meningkatkan efisiensi? Jika ada, apa boleh dijelaskan? Terima kasih. Untuk rencana dari kami ada. Dari pemilik juga menyarankan kami untuk membuatkan aplikasi untuk toko tersebut. Dan sarankannya itu menggunakan aplikasi yang lebih fiturnya yang lebih komplit walaupun harus berbayar, karena kalau untuk solusi dari pemilik untuk menyuruh kami membuat aplikasi itu tes kami itu belum cukup belum mampu. Jadi apakah sudah jelas atau mau ditanggapi? Untuk mencatat pembelian harian dan menghasilkan laporan pembelian sistem pengelolaan, apabila pemilik melakukan pembelian maka langsung dicatat sebagai pembelian di Excel. Dari Excel tersebut setelah selama sebulan kemudian direkap dan ditotalkan sampai menghasilkan laporan pembelian. Tetapi untuk hasil rekapan tersebut belum bisa kami sebut sebagai laporan pembelian karena hanya menggunakan Excel. Apakah sudah jelas? Terima kasih.